api, Xiaoyan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Lagi pula, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Dao kelas Tian, kemampuannya benar-benar memikat. Di benua Daoqi yang sangat besar ini, teknik Daoqi tingkat Tian akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meski metode Qi sangat ampuh, tingkat keberhasilannya bahkan tidak mencapai 20%. Fakta ini akan membuat kebanyakan orang patah semangat. Dengan ke-10 jarinya yang saling bersilangan erat, wajah Xiaoyan terus berubah antara ragu dan tertekan. Melihat kekhawatiran wajah Xiaoyan dengan tenang, wajah tua Yalao juga menunjukkan ekspresi campur aduk. Setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Masalah ini hanya bisa diputuskan olehmu sendiri. Aku juga tidak ingin terlalu ikut campur. Namun, aku ingin bertanya satu hal padamu. Apa perasaanmu terhadap gadis Sun Er itu? Ucap Yalao. Ditanya tentang masalah ini oleh Yalao membuatnya terkejut. Wajah Xiaoyan agak memerah. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dengan senyum yang dipaksakan. Dia berkata, "Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sun Er adalah adik perempuanku. Terhadapnya, apa perasaanku?" Mendengar kata-kata terakhir itu, Xiaoyan tampak merasa agak lemah. "Adik, kau juga tahu bahwa kau tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya. Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Namun generasi muda klan Xiao sudah sangat mengaguminya. Saat dia dewasa, apa lagi yang bisa dikatakan?" Ucap Yalao. Berbicara sampai di sini, Yalao melirik Xiaoyan. Sambil tersenyum samar, ia berkata, "Jika kau pikir tentang kemungkinan bahwa suatu hari nanti ada pria lain yang akan menikahinya, bagaimana perasaanmu?" Ucap Yalao. Sambil memaksakan senyum tipis di wajahnya, Xiaoyan mengerutkan alisnya perlahan. Dia menghela nafas ringan dan berbisik, "Sepertinya agak sulit diterima," ucap Xiaoyan. "Karena kamu bisa merasakan bahwa itu agak sulit diterima, maka di dalam hatimu kamu tidak hanya menganggapnya sebagai adik perempuanmu saja." Yalao ingin tersenyum, namun tidak tersenyum saat berbicara. Wajahnya memerah sekali lagi. Xiaoyan terdiam dan bergumam pelan. Sambil merentangkan kedua tangannya dengan senyum terpaksa, dia berkata, "Guru, apa yang sebenarnya ingin kau katakan?" "Semua itu untuk menjernihkan pikiranmu tentang perasaan apa yang kau miliki terhadapnya. Karena kau dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kau harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi perkembanganmu," ucap Yalao. Membekukan wajahnya, Yalao menelan ludah dan agak ragu berbicara. "Latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Aku tidak tahu kebenaran pasti tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan Xiao kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi celah lebar di antara kalian. Kesenjangan status di antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak dapat menyetujuinya dengan cara apapun," ucap Yalao. Sambil menutup matanya, Xiaoyan menyatukan kedua telapak tangannya dan menggenggamnya erat-erat. Benua ini adalah dunia yang menghargai kekuatan. Memiliki kekuatan berarti juga memiliki harga diri. Sebelumnya, kamu melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan mengapa dia bisa bersikap sombong dan meremehkanmu adalah karena latar belakangnya. Kekuatannya lebih besar darimu, ucap Yalao. Melihat penampilan Xiaoyan, Yalao mendesah dengan kata-kata yang tulus dan sungguh-sungguh. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi Mystic Cloud. Karena itu, di mata mereka, kau hanya seekor cacing. Meskipun kau memiliki bakat yang luar biasa, mereka tidak mungkin melihatmu sebagai sesuatu yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat bakat yang sangat berbakat. Hanya jika kau mampu membuat mereka takut pada kekuatanmu, kau akan memenuhi keinginanmu, ucap Yalao. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan sambil mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, apakah berlatih mantra api akan memberiku kekuatan semacam itu, ucap Xiaoyan. Sebenarnya, hanya dengan berhasil mempraktikkan mantra api, kamu akan memiliki kesempatan itu, ucap Yalao, menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi.
Sambil mendesah pelan, Xiaoyan menguatkan dagunya. Senyum gadis anggun di masa lalu perlahan muncul di depan matanya. Tawa yang seperti lonceng perak itu menggema di telinganya. Sambil menarik nafas panjang, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, "Guru, sudah berkata sejauh ini dan masih menyebutkan tidak ikut campur dengan keputusanku," ucap Xiaoyan. Yalau mengusap wajahnya yang keriput dan menua sambil tertawa canggung. Sedikit malu, dia menjawab, "Baiklah, aku akui aku mungkin punya niat untuk mengejekmu. Tetapi dari sudut pandangku, aku benar-benar berharap kau akan mempraktikkan mantra api ini. Kau seharusnya tahu bahwa saat ini aku hanyalah roh biasa, kan?" Yalau merentangkan tangannya sambil bertanya. Xiaoyan mengangguk. Orang lain mungkin telah meninggal, tetapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada orang lain, itu sebabnya aku bertahan hidup dalam bentuk ini, ucap Yalau tersenyum pahit seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Aku tidak suka hidup seperti ini. Setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan kosong bagiku. Aku masih memiliki hal-hal yang harus aku selesaikan sendiri. Oleh karena itu, aku perlu meninggalkan kondisi spiritual ini, ucap Yalau. Guru ingin menghidupkan kembali. Xiaoyan berkedip karena sedikit tak percaya. Tercengang, dia melanjutkan. Di dunia ini seharusnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang mati, kan? Ucap Xiaoyan. Dalam keadaan normal, memang begitu, ucap Yalau. Mengangguk, tanda setuju. Ekspresi penuh semangat muncul di wajah Yalau saat ia melanjutkan. Namun, menurut beberapa deskripsi samar tentang mantra api, jika berhasil dikuasai, seseorang akan mampu memadukan beberapa jenis api surgawi untuk membentuk tubuh yang dapat menampung roh. Memperoleh tubuh seperti itu, aku menjadi semacam terlahir kembali bagiku. Di dalam cincin, aku telah bertahan selama bertahun-tahun di dunia tanpa cahaya matahari. Dengan harapan, suatu hari aku akan bertemu dengan seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat, yang mampu memenuhi kebutuhanku. Aku sangat beruntung akhirnya bertemu denganmu, ucap Yalau. Kesedihan yang mendalam terukir di garis-garis wajah keriput dan tua itu, meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yalau menatap sepasang mata hitam pekat milik Xiaoyan yang menatapnya balik. Tersenyum getir, ia melanjutkan. Sudahlah, anggap saja kata-kata ini sebagai ocehan kosong dari seorang lelaki tua. Sayang sekali, meskipun aku telah berkata bahwa aku tidak akan ikut campur, pada akhirnya aku tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, ucap Yalau. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, Yalau mengelurkan tangannya yang keriput. Dengan lambaian kecil, satu gulungan hitam dan satu gulungan merah samar-samar berkilau saat muncul di masing-masing tangan. Gulungan merah adalah metode ki rendah yang dikaitkan dengan api, sedangkan gulungan hitam adalah mantra api, ucap Yalau. Yalau tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang pucat sedikit melembut saat dia berkata dengan lembut. Buatlah pilihanmu sendiri dan pikirkan faktor-faktor yang mendorongmu. Selama kamu ingat bahwa apapun pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu karenanya, ucap Yalau. Telapak tangan Xiaoyan menopang dagunya sambil menatap kosong ke kedua gulungan berkilau di depannya. Lama kemudian, dia mengangkat bahunya malas sambil tersenyum. Meskipun aku takut mati, tanpa kekuatan tidak akan ada kehormatan. Aku menolak untuk mengalami penghinaan seperti yang Nalan Yanran berikan padaku hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, aku selalu dapat beralih ke metode ki yang lain, bukan? Ucap Xiaoyan. Sambil menggelengkan kepalanya, senyum cemerlang menghiasi wajah Xiaoyan yang lembut. Di mata Yalau yang sedikit merah dan basah, sosok Xiaoyan terlihat mengulurkan tangannya untuk memegang gulungan hitam itu dengan kuat. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Di dalam gua yang sempit, Yalau memperhatikan dengan mata tertutup saat Xiaoyan melatih daukinya. Sambil mengusap matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yalau tahu bahwa dialah salah satu alasan mengapa Xiaoyan memilih teknik berbahaya ini. Emosi memuncah di dalam hatinya yang tua.
saat dia berbalik menghadap langit. Sambil mendesah pelan, dia bergumam, "Yakinlah, aku pasti akan mendidikmu menjadi alkemis yang paling luar biasa." Setelah menjadi Dause, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah berlatih teknik, Doki putih susu tanpa atribut di dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktikkan. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk pergantian Doki pertama, sehingga hanya dalam waktu 2 jam, Xiaoyan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik Doki, Xiaoyan tampak penuh vitalitas dan semangat dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat tinggi, wajahnya yang halus semakin bersinar dengan kilauan batu giok yang indah. Xiaoyan berkedip beberapa kali saat matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan di gua yang telah menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Sambil tersenyum tipis, dia tahu bahwa peningkatan kepekaan ini disebabkan oleh latihan metode Qi. "Apakah kamu berhasil?" Yalau bertanya dengan senyum di wajahnya. Xiaoyan mengangguk sambil mengelurkan telapak tangannya. Pusaran Qi di dalam tubuhnya berputar. Saat aliran Doki berwarna kuning pucat meninggalkan pusaran tersebut sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Wujud Doki hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai setidaknya level Dadoushi. Xiaoyan saat ini jelas tidak memiliki level kekuatan itu, sehingga Doki di dalam tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Doki tetap menempel yang menyebabkan telapak tangan Xiaoyan yang putih perlahan-lahan diselimuti cahaya kuning muda, seperti lilin yang hampir padam, hampir tidak mampu mengusir kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Qi Huang rendah. Semakin tinggi tingkat metode Qi, semakin pekat warnanya. Saat matanya menatap cahaya kuning samar di telapak tangannya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil mengangkat kepalanya, dia memaksakan senyum sambil berkata, "Sebelum mantra api ini berevolusi, Dokiku akan berada pada tingkat yang lebih rendah daripada hampir semua orang. Tidak perlu mempertimbangkan mereka yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkan seseorang dengan tingkat yang sama yang telah mempraktikkan metode Qi tingkat Suan," ucap Xiaoyan. Meskipun mantra api hanya berada di Huang rendah sekarang, kekuatannya tidak akan kalah dari Huang tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, bukankah kamu masih memiliki teknik Dao? 3 teknik Dao tingkat Suan sudah cukup untuk menutupi celah dalam metodemu, ucap Yalau tersenyum sambil menghibur Xiaoyan. Tak lama kemudian, dia menambahkan peringatan. "Karena metode Qi-mu lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti tingkat ketahananmu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, kamu harus lebih efisien. Tidak ada lagi gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat," ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk mengerti, namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan. Melihat ekspresi Xiaoyan dan mengetahui kepribadiannya, Yalau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa membayar harga dan berkata, "Ketika kau telah menguasai 3 teknik Dao yang kau miliki sekarang, aku akan sekali lagi memberimu teknik Dao yang baru. Kau akan menggigit lebih dari yang dapat kau punya sekarang. Kau seharusnya memahami prinsip ini kan?" ucap Yalau. "Tingkat apa?" Mata Xiaoyan berbinar saat dia bertanya dengan sangat hati-hati. Marah namun senang dengan sikap hati-hati Xiaoyan, Yalau mengelus jenggotnya dan mendengus dingin. "Yang bisa kukatakan adalah levelnya tidak akan lebih rendah dari ledakan oktan," ucap Yalau. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiaoyan langsung berseri-seri seperti matahari. Ledakan oktan adalah teknik Dao Suan tingkat tinggi. Apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Tentu saja tingkat D. Meskipun level D hanya 1 tingkat lebih baik daripada level Suan tinggi, jarak antara keduanya selebar ngarai besar. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang terkadang bisa mendapatkan teknik Dao Suan tinggi dari pelelengan tingkat tinggi.
Namun, teknik Dao level D bisa dikatakan harganya melampaui harga pasaran. Karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Siama, harga teknik Dao level D telah meroket hingga mencapai harga setinggi langit, sekitar 10 juta, yang setara dengan pajak setahun penuh dari seluruh Kekaisaran Siama. Meskipun perbedaannya hanya satu tingkat, harga di antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat Suan dan tingkat D adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Memikirkan level yang hampir legendaris ini, perasaan Xiaoyan meluap. Berharap ia dapat memaksa Yalau untuk segera mengajarkannya. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan di antara mereka berdua, ia memutuskan untuk menyerah pada ide konyol itu. "Guru, kapan kau akan mengajariku alkimia?" Xiaoyan sejenak melupakan pikirannya tentang teknik Dao tingkat D dan bertanya sekali lagi. "Alkimia tidak seharusnya dipelajari di klan kecil ini," Yalau menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan. "Selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak kau membuat taruhan 3 tahun antara dirimu dan Nalan Yanran. Adalah bodoh untuk tetap tinggal di kota Wutan lagi. Kecepatan latihan di sini terlalu lambat. Selain itu, aku tidak dapat menggunakan beberapa metode latihan karena berbagai alasan yang rumit. Jadi aku ingin mengajakmu dalam perjalanan latihan selama lebih dari setahun," ucap Yalau. "Lebih dari setahun," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan agak ragu-ragu. Namun ketika dia memikirkan wanita sombong itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Baiklah, setahun, biarlah. Kapan kita akan berangkat?" ucap Xiaoyan. "Kita tunggu saja selama 2 bulan, kata Yalau sambil tersenyum. "Mengapa menunggu begitu lama?" Xiaoyan bertanya dengan bingung. "Karena sebulan lagi adalah saatnya Akademi Jianan menerima murid baru dan kalian harus segera mendaftar." Yalau tersenyum tipis sambil menjawab. Sambil memutar matanya, Xiaoyan memaksakan senyum dan bertanya, "Apa yang perlu kulakukan di sana? Aku tidak kekurangan metode Qi atau teknik Dao. Apalagi yang bisa mereka ajarkan padaku," ucap Xiaoyan. "Aku tidak memintamu untuk belajar sesuatu di sana," ucap Yalau menatapnya dengan alis berkerut. Sambil merendahkan suaranya, Yalau berkata, "Kamu harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Sebelumnya, aku telah memperoleh informasi bahwa di Akademi Jianan seharusnya ada jenis api surgawi yang disebut api hati jatuh. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 dalam daftar api surgawi. Jika kamu dapat memperoleh api surgawi ini, mantra api mungkin dapat berevolusi," ucap Yalau. "Api hati jatuh," gumam Xiaoyan. Xiaoyan berbisik pelan pada dirinya sendiri nama aneh itu saat matanya perlahan berbinar. Setelah membereskan semuanya, Xiaoyan perlahan keluar dari gua. Mengikuti jalan setapak gunung, dia diam-diam memanjat ke puncak gunung dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang lain di sekitar. Akhirnya, sambil menghela nafas lega, dia melangkah lebar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Saat kembali ke klan dengan santai, Xiaoyan bertemu dengan 2 tetua klan yang bergegas lewat saat mereka berpapasan dengannya di halaman depan. Sambil menghentikan langkahnya, Xiaoyan agak bingung melihat wajah muram namun marah dari 2 tetua yang baru saja pergi. "Siapa yang telah menyinggung mereka sekarang?" gumam Xiaoyan. Xiaoyan yang heran menggelengkan kepalanya dan berbalik. Mendapati seorang gadis muda berpakaian hijau berlari keluar dari jalan samping dan berdiri di hadapannya, ramping dan anggun. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan dengan ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiaoyan berdebar kencang. Memikirkan kembali apa yang Yalau tanyakan di gua, wajahnya menjadi panas saat dia dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk berpura-pura sedang berpikir. Agak linglung dengan perilaku Xiaoyan yang tidak biasa, beberapa saat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak memahami alasan dibalik perubahan ini. Melangkah maju, dia melirik Xiaoyan dengan luwes saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang lembut.
kedua tangan di punggungnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan hingga hanya tersisa 1 cm di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu sudah naik ke Daoze," ucap Sun Er. Tercengang oleh aroma harum dan hangat yang berhembus ke wajahnya, Xiaoyan sejenak kehilangan akal sehatnya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan marah untuk mematahkan mantranya, ia dengan kuat menekan jantungnya yang berdebar-debar. Sambil menepuk kepala gadis muda yang tingginya sama dengannya, ia dengan enggan berkata, "Mengapa kau tidak membiarkanku mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderunganku yang sombong?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung membentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, ia mengulurkan tangannya yang halus dan lembut dan mulai dengan sungguh-sungguh merapikan lipatan pakaian Xiaoyan. Dulu, saat Xiaoyan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali. Namun hari ini, setelah perasaan dalam hatinya diungkapkan oleh Yalau, dia tiba-tiba merasa terganggu dengan tindakan ini. Di dekat jalan ini, anggota klan yang lain sesekali lewat. Melihat Sun Er membantu Xiaoyan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tak kuasa menahan rasa iri. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap wajah halus dan tanpa celah wanita itu, sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Rambut itu menonjolkan besarnya mata wanita itu yang bergerak-gerak dengan lancar. Pemandangan yang sangat menyentuh. Sambil menatap kosong ke arah Sun Er, laju nafas Xiaoyan berangsur-angsur meningkat saat tatapannya memanas karena gairah. "Kakak Xiaoyan, apa yang kau lihat?" ucap Sun Er menggerutu pelan setelah menepuk-nepuk lipatan pakaian Xiaoyan. Ia akhirnya menyadari tatapan penuh gairah Xiaoyan. Pipinya memerah sebagai respon. Setelah tersadar, wajah Xiaoyan juga berubah menjadi merah muda. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal daripada Sun Er. Setelah berpura-pura batuk 2 kali, dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Tidak banyak. Hanya saja Sun Er menjadi semakin cantik." "Hai," ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Sun Er tidak menjawab dan mendengus pelan. Namun bibirnya yang merah muda terangkat membentuk ekspresi senang. Teringat sesuatu, Sun Er tiba-tiba melirik sekilas ke sekujur tubuh Xiaoyan lagi sebelum bertanya dengan lembut, "Karena kakak Xiaoyan sudah maju ke Daoze, maka metode Qi juga sudah dipelajari, bukan?" ucap Sun Er. Ekspresi Xiaoyan menegang saat dia mengangguk malu sebagai tanda mengiyakan. Jari-jari rampingnya menekan dagunya yang seputih salju. Sun Er tertawa riang dan berkata, "Apakah kamu akan membiarkan Sun Er melihat tingkat metode Qi itu?" ucap Sun Er. Metode Qi hanyalah benda. Selain itu, selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya tidak menjadi masalah?" Xiaoyan menjawab sambil tertawa hampa. Melihat ekspresi Xiaoyan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er. Namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, "Kakak Xiaoyan, biarkan Sun Er melihatnya," ucap Sun Er. Melihat Sun Er yang keras kepala, Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya sambil mengulurkan tangannya. Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang redup muncul. "Kakak Xiaoyan, ini teknik yang lebih baik yang kau bicarakan," ucap Sun Er. Menatap cahaya kuning muda yang tampak seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit tidak sedap dipandang. Bibirnya yang merah muda mengerucut, memperlihatkan kemarahan di dalam hatinya. Xiaoyan tertawa canggung dan tidak yakin bagaimana menjelaskannya. "Kau jelas tahu bahwa jika kau memiliki metode Qi tingkat tinggi di tahap awal, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu akan menguntungkan latihanmu di masa depan. Namun kau menolakku. Sun Er tidak mencoba memberimu sedekah. Skenario terburuk, kau bisa mengembalikan metode Qi saat kau mendapatkan yang lebih baik. Namun sekarang kau berlatih metode Qi tingkat terendah. Bukankah ini untuk membuatku kesal?" ucap Sun Er. Mata Sun Er terbuka lebar saat dia melotot ke arah Xiaoyan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena basah.
mampu membuat Sun-er yang baik hati menggunakan cara bicara seperti ini, dapat dibayangkan betapa bingung dan marahnya Sun-er pada tindakan Sioyen. Saat matanya tertuju pada Sun-er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala berharap mendapat jawaban darinya, Sioyen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah. "Kita telah hidup bersama selama 10 tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti aku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan malah mempraktikkan metode Qi tingkat rendah seperti orang bodoh?" ucap Sioyen. "Tetapi metodemu tidak diragukan lagi berada pada level Huang rendah. Aku bisa merasakannya," ucap Sun-er bersikeras setelah mendengar jawaban Sioyen. Meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit mereda, buku tidak bisa dinilai dari sampulnya. "Saat ini tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara rinci tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti kau akan mengerti. Aku yang sekarang jelas tidak membiarkan emosiku mengaburkan penilaianku," kata Sioyen sambil tersenyum. "Benarkah?" ucap Sun-er. Menatap ekspresi serius pada Sioyen, Sun-er merenung dalam diam selama beberapa saat sebelum ragu-ragu dan bertanya sekali lagi. "Ya, itu benar. Tentu saja itu benar," ucap Sioyen buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena takut dia akan terus bertanya tentang masalah itu, dia segera mengganti topik dengan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi di klan baru-baru ini? Bagaimana mungkin para tetua memiliki ekspresi yang tidak nyaman seperti itu?" ucap Sioyen. "Baru-baru ini, klan Jiali berhasil mendatangkan seorang alkemis tingkat pertama entah dari mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut pupuk musim semi. Obat ini murah namun efektif, membuatnya sangat diterima dan disukai oleh para tentara bayaran di kota Wutan," ucap Sun-er mengangguk sambil mengerutkan alisnya dan terus menjelaskan. Karena pengaruh dari pupuk musim semi, lalu lintas di pasar klan Xiao telah dipotong hampir setengahnya, dan karena kerugian ini, para pedagang dari pasar tersebut telah pindah ke pasar klan Jiali. Meskipun baru beberapa hari, klan Xiao telah menderita cukup banyak secara ekonomi, menyebabkan paman Xiao khawatir tentang kejadian ini, ucap Sun-er. Mendengar ini, Sioyen menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tidak heran kedua tetua memiliki ekspresi muram seperti itu. Sioyen menyempitkan matanya sedikit sambil mengusap hidungnya dan mencibir dalam hatinya. Hanya seorang alkemis tingkat pertama. Apakah klan Jiali benar-benar menganggapnya hebat? Gumam Sioyen.